Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholis Abdullah dengan NIM 202111072. Saya dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai Abdullah Said. Abdullah Said adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Beliau lahir di Maldives 25 September 1964 dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Pada tahun 1977, ia hijrah ke Saudi Arabia untuk menuntut ilmu. Setelah sampai di Saudi Arabia, Said kemudian mempelajari bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal, seperti Institut Bahasa Arab Dasar pada tahun 1977 hingga 1979, Institut Bahasa Arab Menengah pada tahun 1979 hingga 1982, serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah pada tahun 1982 hingga 1986 dengan gelar Bachelors of Arts dalam bahasa Arab dan studi Islam. Selanjutnya, pada tahun 1987, Said melanjutkan studinya di University of Melbourne, Australia, dimulai dari sarjana strata 1 pada jurusan studi Timur Tengah 1987, kemudian master dalam jurusan linguistik terapan pada tahun 1988 hingga 1992, dan doktoral dalam Islamic Study pada tahun 1992 hingga 1994, diselesaikannya pada universitas yang sama. Pada tahun 1996, Said telah menjadi dosen senior di Universitas Melbourne dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Hingga 3 tahun kemudian 2003, ia berhasil meraih gelar profesor dengan status full profesor dan diangkat menjadi Profesor di Sultan Oman. Popularitas Said didukung oleh karya-karyanya yang bertebaran baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Karena itu, selain menjadi dosen dan penulis, Said menjadi seminaris. Tema utama pemikirannya, sebagaimana Fazlur Rahman, adalah pada persoalan metodologi penafsiran Al-Quran. Ia menyebut metodologinya sebagai penafsiran kontekstualis. Selain konsep pada penafsiran Al-Quran, Said juga mengalami persoalan relasi Islam dan Barat serta isu-isu kontemporer pemikiran Islam yang bisa disebut jihad atau terorisme, ekonomi Islam, dan sebagainya. Latar belakang dan corak pemikiran Abdullah Said merupakan cendekiawan yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa dan sastra Arab serta studi Timur Tengah yang baik dan profesional. Kualifikasi, kompetensi, serta disiplin keilmuan yang selama ini digeluti mampu menghantarkan dirinya menjadi seorang intelektual yang humanis. Selain itu, Said merupakan tokoh yang mampu melihat secara kritis, dialektis setiap problem keagamaan yang sedang dihadapi pada zamannya. Kombinasi institut pendidikan yang diikuti yaitu pendidikan di Saudi Arabia bagian timur dan Australia bagian barat menjadikannya kompeten untuk menilai dua dunia, barat dan timur, secara objektif profesional. Sebagai seorang intelektual muda yang sangat produktif dengan berbagai bentuk kegiatan dan organisasi di pentas nasional dan internasional, serta penelitian-penelitian yang ia fokuskan pada negosiasi antara teks dan konteks, Said sangat concern terhadap dunia Islam kontemporer. Pada dirinya terdapat spirit untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam berdasarkan prinsip
salih li kulli zaman wa makan untuk mewujudkan spiritnya itu. Kemudian Said mengembangkan pemikiran penafsiran yang dia sebut sebagai kontekstual. Abdullah Said ingin bergelut di dunia Quranic Studies atau Islamic Study pada umumnya. Berangkat dari sebuah kenyataan bahwa tradisi umat Islam sepanjang sejarah selalu didominasi oleh kaum tekstualis, yaitu kelompok yang mengadopsi pendekatan literalistik terhadap teks. Sehingga Said berkeinginan untuk mengimbangi tafsir tekstual dengan menawarkan sebuah alternatif metodologis yang dia sebut sebagai tafsir kontekstual, yaitu sebuah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran yang tidak hanya memperhatikan aspek linguistik teks, melainkan juga konteks sosio-historis, masa pewahyuan, dan konteks penafsiran. Menurut Said, gagasan ini merupakan bentuk pengembangan dari pemikiran Fazlur Rahman yang telah lebih dulu meletakkan pondasi-pondasi dasar tafsir kontekstual. Said menyadari akan pentingnya relasi antara teks, penafsiran, dan realitas konteks, serta tidak melulu pada makna literal teks. Beliau ingin merekonstruksi pemikiran tafsir agar senantiasa relevan terhadap perubahan zaman. Apabila metodologi penafsiran tidak dilakukan rekonstruksi, umat Islam akan mengalami stagnasi dan krisis relevansi, sehingga perlu untuk mengembalikan Al-Quran kepada fungsi pokoknya sebagai pemberi petunjuk umat manusia. Dalam konteks ini berarti pengembangan metode penafsiran Al-Quran sebagaimana Rahman, teori Said berpusat pada Al-Quran, yakni bagaimana mengelaborasi makna Al-Quran. Hal ini sangat mendasar mengingat Al-Quran adalah sumber pertama hukum. Relevan dengan hal ini, paradigma pemikiran Said bermuara pada pandangan tentang wahyu yang meliputi konsep tentang wahyu, etiko, legal teks, dan hierarki nilai teks Al-Quran. Sebagai seorang Rahmanian, Said juga memiliki kegelisahan akademik berupa maraknya model penafsiran tekstual oleh para tekstualis yang menafsirkan Al-Quran secara legalitas, literalitis, menafsirkan Al-Quran secara beranggapan bahwa penafsiran tekstualis telah mengabaikan konsep sosial historis baik masa perwahyuan maupun penafsiran. Padahal terdapat gap antara kebutuhan muslim abad 21 yang berkembang sedemikian pesat dan kompleks dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kehidupan sosio-religius pada masa awal Islam. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Said tergerak untuk membangun dan menyempurnakan sebuah model tafsir yang peka konteks, dan ini terlihat ketika dia merumuskan landasan-landasan teoritis maupun ketika masuk kepada prinsip epistemologisnya. Di samping persoalan di atas, kegelisahan Said juga dilatar belakangi oleh suatu kondisi bahwa mayoritas umat Islam merasa bahwa hasil kajian ulama terdahulu, terutama dalam bidang fikih, dianggap sudah final atau semenjak periode pasca formatif hukum Islam. Hal ini menyebabkan setiap ada persoalan baru, para ulama atau ahli Islam tidak merujuk ke Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam untuk digali makna yang sesuai dengan konteks sosial masa kekinian, tetapi hanya merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik yang secara sosio-historis kultural nilai berbeda dengan kondisi masa sekarang. Kondisi ini menyebabkan ilmu-ilmu keislaman mengalami kemandekan karena nilai-nilai dan makna yang ada dalam Al-Quran tidak lagi digali dan dijadikan rujukan yang utama. Proyek Said dalam framework penafsiran
kontekstual setidaknya dapat ditelusuri dari beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikirannya. Ketika Said mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan tokoh tersebut sewaktu kuliah di Australia, meskipun pemikiran kritisnya telah terbentuk jauh lebih awal yang pertama melalui gagasan hermeneutika double movement Fazlur Rahman, sebuah teori interpretasi yang sangat memperhatikan konteks sosial historis masa pewahyuan dan penafsiran. Said mengutip Rahman bahwa dalam rangka membebaskan pesan abadi Al-Quran, sebuah pergerakan ganda atau biasa disebut double movement perlu dilakukan. Yang pertama, seseorang harus memahami proses impor atau makna dari pernyataan yang diberikan dengan mengkaji situasi historis atau masalah yang telah diberi jawaban. Yang kedua, seseorang harus atau melakukan generalisasi atau jawaban spesifik dan mengartikulasikannya sebagai pernyataan mengenai tujuan moral sosial umum yang bisa disaring dari teks-teks spesifik dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historisnya. Kemudian hal yang umum harus diwujudkan dalam konteks sosio-historis yang konkret saat ini. Gagasan Ghulam Ahmad Parvez yang menganjurkan penggunaan metode kembali pada prinsip-prinsip Al-Quran. Parvez berpendapat bahwa Al-Quran memuat semua prinsip yang diperlukan untuk menerapkan konsep keislaman tentang keyakinan dan amal sholeh yang ditetapkan baik oleh rasio maupun wahyu. Melalui teori kecukupan diri Al-Quran, Parvez menyatakan bahwa Islam memiliki inti yang statis, terbatas atau tidak berubah. Namun aplikasinya dalam kehidupan dapat disesuaikan dan penekanannya bersifat dinamis, tidak terbatas atau berubah. Gagasan Muhammad Arkun tentang dekonstruksi wahyu. Gagasan ini digunakan oleh Abdullah Said sebagai metode pembacaan kronologi pewahyuan dan aktan-aktan yang terlibat dalam proses turunnya ayat, yaitu tanzil. Dalam proses tersebut terdapat 4 fase yang dilalui oleh wahyu: fase kalam Allah, fase wacana Qurani, fase korpus resmi tertutup, dan fase korpus tertafsir. Kaset banyak mengapresiasi gagasan-gagasan Arkun tentang perlunya pembacaan berkala dalam proses pewahyuan. Said juga dipengaruhi oleh gagasan Farid Eshaq melalui pendekatan hermeneutika. Pembebasan teori ini digunakan oleh Said untuk mendasarkan pada pembacaan teks terhadap realitas praksis. Ketika realitas tersebut harus diubah karena mengalami ketimpangan, maka harus dicarikan justifikasinya melalui teks. Untuk memberikan perubahan sosial masyarakat yang sesuai dengan elan vital Al-Quran. Kemudian dengan prosedur regresif-progresif yang dikembangkan oleh Farid Eshaq, Said berusaha untuk memahami setiap konteks sosial, historis, dan kontemporer, kemudian menghubungkan dan menerjemahkannya ke dua konteks tersebut. Pengaruh dari gagasan hermeneutika negosiatif Khalid Abu al-Fadil bagi Said, kontribusi Abu al-Fadil terletak pada konten etiko-legal yang banyak sejalan dengan konsep dan tujuan pemikiran ide-ide al-Fadil tentang otoritas komunitas interpretif dan perannya dalam memproduksi makna dan keseimbangan antar teks, pengarang, dan pembaca, melahirkan pembacaan yang bersifat negosiatif, yaitu membebaskan teks dari kebisuan pengikisan dinamis hukum Islam dan perusakan integritas teks-teks keislaman. Ini menjadikan Said untuk bersifat terbuka dalam mengakui adanya kompleksitas makna dalam proses penafsiran Al-Quran. Gagasan-gagasan hermeneutika mulai Rahman yang bergerak objektif, Parvez Arkun, serta Eshaq yang bersifat subjektif, sampai hermeneutika al-Fadil
yang bersifat negosiatif telah mendukung bangunan hermeneutika demokratis kontekstual. Said titik temu gagasan mereka terletak pada ide tentang hak teks dan hak pembaca teks yang selalu ini terabaikan, terlupakan, dan mendorong tindakan mengunci pesan wahyu dalam sebuah penetapan maka tertentu yang bersifat absolut, final, dan konklusif. Demi menjaga hak masing-masing teks dan pembaca, maka pemahaman terhadap Al-Quran menurut Said harus melibatkan seluruh metodologi tafsir yang ada secara holistik, komprehensif, baik tradisi penafsiran tekstualis klasik modern maupun kontekstualis klasik modern demi menemukan spirit dan pesan moral Al-Quran untuk kemudian direalisir demi menjawab problem-problem kekinian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.